Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya First Education Medan. Di video kali ini kita mau menyelesaikan pembahasan soal-soal di LKS 3 ya. Topiknya adalah turunan berbentuk perkalian yaitu U kali V dan pembagian U per V. Soal nomor 15 sampai dengan soal nomor 20. Untuk pembahasan soal-soal sebelumnya silahkan cek linknya di bagian deskripsi. Kita mulai ya. Jadi, pertama-tama rumus turunan itu diingat yang ini bahwa kalau dia A kali X pangkat N, maka turunannya adalah A kali N kali X pangkat N kurang 1. Ya, lalu kalau dia berbentuk pembagian, U per V, maka turunannya adalah U aksen kali V kurang U kali V aksen per V kuadrat. Jadi kalau soal nomor 15, jika Hx adalah bentuknya seperti ini, ditanya H0 ditambah 6 kali H aksen 0. Ya, jadi pertama-tama kita tulis dulu ulang ya, Hx-nya adalah ini dan dia bentuk U per V. Yang atas ini ya, yang bawah adalah V-nya. Oke, maka kita hitung dulu H0 ya, karena diperlukan H0. Artinya X-nya masukkan 0, jadi ini hilang, tersisa min 4 di atas, dan yang bawah itu tersisa 6 saja. 4 per 6 bisa kita sederhanakan menjadi min 2 per 3. Oke, selanjutnya kita kan perlu H aksen 0 ya, jadi kita turunkan. Oke, gunakan rumus ini ya. Di samping ini saya tulis aja dulu U aksennya, berarti yang atas diturunkan menjadi 6X. Nah, sedangkan yang bawah ini V aksennya, oke, 6 tambah X kalau diturunkan menjadi 1. Oke, nah inilah U aksennya kali dengan V kurang kali dengan V aksen per yang bawahnya adalah V kuadrat. Oke, selanjutnya ini nggak perlu dikali masuk ya, karena kita kan perlu H aksen 0. Jadi, masukkan aja X-nya sebagai 0. Jadi, ini 0, ini juga 0, ya, ini juga 0, ini juga 0. Lalu tinggal disederhanakan. Nanti kalian dapat 4 per 36 menjadi 1 per 9. Ya, jadi kita tinggal masukkan saja ya, yang diminta soal. H0 adalah minus 2 per 3 di sini, kemudian tambah 6 kali H aksen 0. Oke, jadi 6 kali 1 per 9. Ya, nah, kalau kalian sederhanakan, hasil akhirnya adalah 0. Di opsinya yaitu opsi C. Maaf. Oke, nah untuk soal nomor 16. Tx bentuknya seperti ini, ditanya T aksen dari X. Ya, nah, jadi pertama-tama saya sederhanakan dulu, yang ini dikali masuk ya, 1 kali 4, lalu 1 kali min X, lalu min X dengan 4, dan min X dengan min X. Oke, kita sederhanakan seperti ini, lalu kita bagi aja satu per satu ya, jadi 4 dibagi X, kita tulis sebagai 4 kali X pangkat min 1, lalu yang tengah min 5X dibagi X jadinya min 5, dan yang belakang X kuadrat dibagi X jadinya X. Oke, nah lalu kita tinggal turunkan aja satu per satu. Yang ini kalau diturunkan, 4-nya tetap. Oke, nah lalu pangkatnya min 1 taruh ke depan. Nah, lalu X tetap dan pangkatnya sekarang dikurang 1. Min 1 dikurang 1 jadinya min 2. Oke, nah kalau yang min 5 diturunkan jadi 0, jadi kita perlu tulis. Sedangkan X diturunkan jadinya 1. Oke, nah ini disederhanakan jadinya min 4 per yang bawahnya ini ditulis menjadi X kuadrat ya. Jadi, seper X kuadrat maksud saya. Yang depan bisa kita tulis ulang sebagai minus 4 per X kuadrat plus yang belakang yaitu 1. Oke. Nah, jadi ini kan bisa ditulis ulang satunya dulu, lalu min 4-nya di belakang. 4 X kuadrat, maka jawaban yang sesuai adalah E. Nah, nomor 17. G-nya berbentuk seperti ini, oke? Nah, ditanya G aksen X adalah 0, maka X yang memenuhi adalah apa? Oke, nah jadi kita tulis ulang soalnya Gx seperti ini, dan ini jelas-jelas berbentuk U per V ya. Jadi U per V kita hitung di samping U aksen. U aksen itu berarti yang atas diturunkan adalah 2X. Kalau V aksennya berarti yang bawah diturunkan jadinya 3 ya. Jadi kita gunakan rumus U per V berarti U aksen kali V kurang U kali V aksen per V kuadrat. Dan sesuai dengan soal harus sama dengan 0. Ya, artinya apa? Artinya kita hanya fokus yang atas aja, bagian pembilangnya. Oke, pembilangnya harus sama dengan 0. Jadi kita kali masuk, ya. Kita kali masuk 2X dan 3X jadinya 6X kuadrat. Lalu 2X dan 6 adalah 12X
Kalau yang belakang ini jadinya min 3 ya. Min 3 kali X kuadrat adalah min 3X kuadrat. Lalu min 3 dan min 3 jadinya plus 9 sama dengan 0. Oke? Nah, lalu kita sederhanakan 6X kuadrat dan minus 3X kuadrat menjadi 3X kuadrat. 12X-nya tulis ulang, 9-nya tulis ulang. Oke, semuanya kita bagi 3. Jadinya X kuadrat tambah 4X tambah 3 sama dengan 0. Oke, nah ini tinggal difaktorkan ya. Jadinya X tambah 1 dan X tambah 3. Maksudnya X tambah 3 dan X tambah 1 kita dapat X adalah min 3 dan X adalah min 1. Oke, jadi jawaban yang sesuai adalah jawaban B. Oke, nah kita lanjut soal nomor 18 ya. Nah, bentuknya adalah fx seperti ini. Ditanya f aksen dari 2 adalah apa? Oke, nah jadi kita tulis ulang di sini fx-nya. Dan ini jelas-jelas berbentuk U per V lagi ya. Banyak soal di akhir-akhir ini banyak yang berbentuk U per V. Oke, nah kita hitung di samping dulu. U aksennya berarti 6X kuadrat dan V aksennya berarti 3X kuadrat. Oke, nah lalu kita tinggal gunakan aja rumus U per V. Berarti U aksen kali V kurang U kali V aksen per V kuadrat. Oke, nah lalu kita baca soal ya. Mintanya hanya F aksen 2. Jadi, kita masukkan aja X-nya 2. Ya. Ini ganti jadi 2, 2 di kuadrat adalah 4. Ini ganti jadi 2, 2 pangkat 3 adalah 8. Nah, yang ini jadinya 8 kali 2 jadinya 16. Nah, kalau ini 3 kali 4. Nah, yang bawah X pangkat 3 jadinya 8 lagi ya. Nah, lalu ini tinggal disederhanakan saja. 6 dan 4 adalah 24, 8 plus 2, 10. Ya, 16 kurang 1, 15, 3 kali 4, 12. Kalau yang bawah, 10 di kuadrat. Ya, lalu kalian sederhanakan, nanti dapat hasil 3 per 5, maka jawabannya D. Nomor 19, turunan dari inverse fungsi ini. Oke, adalah titik-titik-titik. Oke, nah jadi ingat ya, ini dari pelajaran kelas 10. Kalau ada fungsi fx berbentuk ax tambah b per cx tambah d, ya, maka inverse-nya itu apa? Inverse-nya adalah A dan D diputar, pindah tempat, ini mereka saling pindah tempat, jadi D-nya di atas, ya, dan A-nya di bawah. Nah, sedangkan B dan C-nya dikali minus, ya, maka jadinya min B, dan di sini min CX. Oke, sekali lagi ya, A dan D diputar, tapi B dan C dikali minus. Ya, jadi kalau kita baca soal, dia minta turunan dari inverse. Artinya apa? Artinya pertama-tama kita harus inversekan dulu fx ini. Ya, inverse lambangnya adalah f pangkat min 1 ya. Jadi kita inversekan dulu. Oke. Gunakan ketentuan ini. Artinya apa? Artinya min 3 dan min 7 ini kita pindah tempat ya. Min 7-nya di atas, lalu min 3-nya di bawah yang belakang. Oke. Sedangkan yang ini min 2 dikali minus jadinya plus 2. Dan 5x ini kita kali minus jadinya min 5x. Oke, jadi tahap 1 kita sudah dapat inverse-nya. Oke, nah lalu kita perhatikan ini bentuknya adalah U per V. Ya, maka yang atas U, yang bawah V. Nah, lalu lanjutannya kita tinggal turunkan aja. Ya, kita turunkan, berarti kita turunkan yang tahap 1 ini. Oke, inilah U aksennya. Ya, min 7X tambah 2 diturunkan jadinya min 7. U aksen kali V kurang U kali V aksen. Ya, ini diturunkan jadinya min 5 per V kuadrat. Oke, nah lanjutannya kita tinggal sederhanakan. Ini kali masuk min 7 dan min 5x jadinya 35x, min 7 dan min 3 jadinya plus 21. Nah, kalau yang belakang ini minus 5 jadinya plus 5 ya, plus 5 dan minus 7x minus 35x, lalu plus 5 dan 2 adalah plus 10. Yang bawah, perhatikan ini minus 5x kurang 3 kalau di kuadrat, ini kan sama artinya dengan kalau minusnya saya tarik keluar menjadi 5x plus 3. Ya. Nah, kalau ini di kuadrat, minusnya kita bisa hilangkan saja karena minus di kuadrat jadinya positif. Maka yang bawah ini kita bisa tulis sebagai 5x tambah 3 di kuadrat. Ya. Mengapa? Karena opsinya itu semua berbentuk 5 tambah 3. Ya. Tidak ada yang berbentuk minus 3. Oke. Nah, lalu yang atas ini bisa dihilangkan ya. Tersisa 21 tambah 10, yaitu 31 per yang bawah penyebutnya tetap. Oke, nah kita lihat opsi yang sesuai adalah bukan D, melainkan C ya. Karena kalau D ada minusnya ini.
ini salah, bukan D, melainkan C. Oke? Nah, soal ini adalah bahan dari kelas 10 ya. Jadi nanti saya akan kasih link di bagian deskripsi mengenai inverse fungsi kelas 10 supaya kalian bisa mereview kembali bahan ini. Oke? Nah, nomor 20. Untuk nomor 20 ini dia tanya inverse dari turunan pertama. Artinya apa? Kalau tadi yang nomor 19 ya, kita ditanya turunan dari inverse. Berarti kita inversekan dulu baru kita turunkan. Oke? Nah, tapi untuk nomor 20 diminta inverse dari turunannya. Artinya apa? Artinya kita harus turunkan dulu ya, habis itu baru nanti kita inversekan. Oke? Jadi kita harus turunkan dulu ya. Nah, soalnya seperti ini, minus 3 per 4x kurang 2, saya tulis sebagai minus 3 kali 4x kurang 2 di pangkat minus 1. Ya, nah lalu kita menggunakan aturan rantai ya, kalau dia berbentuk sesuatu di pangkat n maka turunnya seperti ini, n kali sesuatunya itu di pangkat n kurang 1 dikali lagi turunan yang dalamnya. Jadi ini yang dalamnya sebagai gx ya, maka kita turunkan min 3-nya tetap, lalu ini kan n-nya min 1. Nah, kita tulis di sini. Nah, lalu ini gx-nya, lalu ini pangkatnya menjadi n kurang 1. Jadi min 1 kurang 1 jadinya min 2, kali lagi dengan yang dalam ini diturunkan. Ya, 4x kurang 2 kalau diturunkan jadinya 4. Oke, nah lalu kita tinggal sederhanakan saja. Dan minusnya sudah hilang. Lalu 4 dan 3 jadinya 12. Ya, nah jadi 12 per, nah mengapa per? Karena ini pangkat minus 2. Kita tulis jadi seper pangkat 2. Ya, jadi tahap 1 selesai, turunannya udah ada ya. Nah, lalu ini kita anggap sebagai Y. Tahap 2 kita disuruh untuk menginverskan. Nah, ingat dari pelajaran kelas 10 ya. Nah, inverse itu artinya kita start dari Y, lalu kita kerja ya, sampai langkah terakhirnya berbentuk Y sama dengan maksud saya berbentuk X sama ya. Nah, jadi kita kerjakan ya. Nah, Y sama dengan 12 per 4X kurang 2 kuadrat. Lalu kita pindah. Ini naik ke atas, ya, sedangkan Y-nya turun ke bawah. Maka kita bisa tulis di kiri 4X kurang 2 kuadrat sama dengan yang kanan 12 per Y. Ya, langkah selanjutnya kita akar kiri kanan. Supaya kuadratnya hilang. Maka yang kiri menjadi 4X kurang 2, yang kanan menjadi 12 per Y di akar. Nah jangan lupa ada. Nah, lalu kita pindahkan plus 2-nya ke kiri, maksud saya ke kanan ya, min 2 menjadi plus 2. Nah lalu kita mau X aja, maka semuanya kita bagi dengan 4. Nah jadi 4X dibagi 4 jadinya X. Nah, 2 dibagi 4 jadinya setengah. Nah, lalu yang sebelah kanan, saya tadi lupa ngomong ya, jadi akar 12 ini kita kan bisa tulis jadinya 2 akar 3. Jadi ini ada 2 akar 3 di atas dan ada akar Y di bawah. Nah lalu kalian bayangkan aja 2 akar 3, lalu di bawah ada akar Y, kalau kita bagi 4 kan sama artinya dengan dikali seperempat ya. Di 2 dan 4 ini bisa coret jadi tersisa 2 di bawah. Makanya ada 2 akar Y di bawah. Oke, nah lalu tujuan kita sudah tercapai. Oh, kita lihat pilihan ya. Pilihan itu tidak harus pernya digabung. Oke, artinya ini kita tinggal atas bawah kali dengan akar Y. Oke, atas kali akar Y, bawah kali akar Y. Maka nanti penyebutnya udah sama ya. Jadi penyebutnya kita tulis satu kali aja. Lalu yang sebelah kiri jadinya akar Y, sebelah kanan jadinya akar 3. Ya, plus minus. Oke, nah lalu kita lihat opsi tidak ada bentuk akar di bawah ya. Jadi kita kali aja dengan akar Y per akar Y supaya penyebutnya dirasionalkan. Oke, jadi artinya apa? Nah, yang atas akar Y-nya kita kali masuk, jadi Y. Nah, lalu akar 3 dengan akar Y jadinya akar 3Y. Sedangkan yang bawah 2 akar Y ketemu dengan akar Y menjadi 2Y. Jangan lupa ada plus minus. Dan di sini, maka tujuan kita sudah tercapai. Kita start dari Y sama dengan, lalu kita kerja sampai di sini menjadi X sama dengan, terus yang sebelah kanan tidak ada X-nya. Artinya inilah inverse-nya. Jadi kita bisa tulis ulang sebenarnya. Tadi kita start, salah, ini aja inverse-nya, lalu kita ganti aja Y-nya itu sebagai X ya. Maka kita bisa tulis menjadi X plus minus akar 3X per 2 kali.
Oke, nah ini ada plus minusnya. Tapi kalau kalian lihat pilihan, itu hanya ada plusnya. Jadi artinya dia mau versi plusnya saja. Ya, jadi jawaban yang sesuai adalah jawaban A. Oke, demikianlah pembahasan soal-soal di LKS 3 ini sampai dengan soal nomor 20 dan ini habisan ya. Jadi, kalau ada yang kurang jelas, tuliskan saja pertanyaan kalian di bagian komentar, akan saya jawab secepatnya. Oke, ingat untuk selalu belajar dan banyak berlatih, maka kalian pasti bisa. Silahkan di like video ini ya kalau kalian suka dan subscribe channel ini supaya kalian tidak ketinggalan update video terbarunya. Silahkan juga di-share video ini ke teman-teman kalian yang mungkin membutuhkannya. Terima kasih banyak sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.